buru-buru ke laboratorium ngeten ya. Tapi TB ini anaknya juga tidak rewel, juga suka makan, cuma ya pertumbuhannya kurang. Itu kalau saya lihat, cuma karena mungkin ya orang tuanya alhamdulillah mau memeriksakan terjadi di situ. Terus harus bebas dari rokok. Ngoten Bu nggih. Itu kemarin itu diperiksakan lagi, ternyata loh sudah kok ada gini, akhirnya ditanya orang tuanya merokok? Tidak, ternyata lingkungannya ada yang perokok. Jadi sebelahnya itu ada orang dari luar negeri itu rokok terus. Lah kadang-kadang rokoknya itu masuk ke ruang tengah gitu, karena nggih perumahan rumahnya berdekatan dan di sana itu rumahnya itu kayak ya nopo desainnya tidak pakai pagar ngoten lho. Itu. Lah jadi situ. Jadi kita harus tahu sebagai orang tua, nggih monggo. Makanya untuk kader apabila anak itu pada waktu diperiksakan ke posyandu, mungkin anak itu pertumbuhannya kurang, itu nggih banyak kendala nggih. Mungkin bapak gak tahu mulai lah, ngoten ya, iku anak cilik. Makne cilik, anak cilik dah bapak gak tahu mulai iku. Nek bapak mulian, ibu sing lemu meteng. Oke, jadi harus segera mungkin untuk tanggap nggih, tanggap mungkin diberikan rekomendasi untuk periksa ke Puskesmas karena nggih stunting itu penyebabnya juga banyak lah. Itu ya tadi jangan sampai bahwa ada TB. Nah itu kan TB juga menular Bu nggih. Lah itu kalau tidak terdeteksi dibiarkan itu akan merugikan si penderita juga lingkungannya. Ngoten nggih. Karena nah kalau sudah terjangkit nggih monggo untuk itu juga di keluarganya nggih menyampaikan begitu. Kadang-kadang mau ke sana gitu ya. Oh harus periksa ya, karena tersinggung. Mau ke sana aja kan gitu timbul masalah paru. Tapi kalau semua sadar ya. Gitu aja. Alhamdulillah pagi ini kita TB. Saya mohon untuk kader-kader ini segera mungkin menindaklanjutnya pada waktu panjenengan ada balita atau orang tua yang mungkin pertumbuhannya atau berat badannya tidak normal ngoten niku. Kurang dari normal. Dan kemarin juga disepakati bahwa kalau yang tidak datang ke posyandu Pustu dibantu oleh kader datang ke rumahnya, nggih. Ke kunjungan rumah. Sudah selesai niku nggih. Nah itu. Nggih. Niki di sela-sela nggih kalau sampai akan. Jadi di luar TB nggih, nanti TB-nya biar. Sesuai kesepakatan kemarin insyaallah 25 itu kalau setuju panjenengan jadi ke Bali monggo. Kemarin kita sebenarnya dapat anggaran BK itu dari Pak Tarkit 50 juta. Cuma kalau diadakan di luar kabupaten itu enggak bisa. Berarti kalau sampean pinginnya keluar itu swadaya pribadi seperti kemarin. Karena ini ke Bali mungkin biaya mahal. Saya sudah ngomong kemarin kepada ketua pos, ketua PK dan sebagainya. Saya hanya bisa menyubsidi 250 per kader. 250.000 nggih. Adapun lainnya nggih monggo. Itu kalau setuju ke Bali. Kalau mboten nggih monggo. Lah niku mawon nggih nanti bisa dilanjuti. Untuk TB-nya mungkin akan disampaikan lebih jelas oleh Bu Elis. Lah niku. Saya sebagai desa terima kasih sekali atas partisipasi dari kader ini yang mau membantu desa untuk mensukseskan program kesehatan di Desa Gemurung. Lah niki. Lah ini juga kemarin sebenarnya mohon izin Bu Yulia maupun Bu Kader. Kemarin itu ada salah satu, niki kula tambahin nggih. Salah satu itu daycare atau penitipan anak yang di Valencia Group itu hanya wis. Puri Surya Jaya nggih. Ternyata sebenarnya daycare itu sudah kerjasama dengan pihak rumah sakit, ngoten nggih.
Jadi apabila panjenengan menemukan stunting bisa dikoordinasikan karena itu kan juga masukan. Kan saya tanya, Bu, sampean ini kan berhubungan dengan anak-anak, otomatis masalah kesehatan itu panjenengan bagaimana? Oh ya Pak, kita sudah kerjasama dengan Seruni itu apa? Itu. Jadi kan tapi banyak balitanya atau yang di situ di posyandu lah ini. Jadi harus connect nanti. Hasilnya dari posyandu tolong diberikan kepada pemilik daycare juga. Jadi intinya semua bertanggung jawab. Ngapunten nggih. Karena stunting kang kita temukan kemarin memang posyandunya ikut gemurung. Tetapi banyak yang bukan warga gemurung, kan ngoten ya? Itu masalahnya. Berarti kita harus koordinasi antara pemerintah desa, bidan desa, pemilik daycare sama dokter penanggung jawab. Ngoten nggih, untuk cari solusinya. Ini kemauan yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke kalau pulang bisa membeli beras murah, beli nggak mau gratis. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni penyuluhan penyakit TBC yang akan disampaikan oleh Ibu Elis dari Puskesmas Gedangan. Kepadanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Gemurung, yang terhormat Ibu Bidan Desa Gemurung, yang saya hormati juga ibu-ibu kader Desa Gemurung. Ibu, saya izin berdiri dulu nggih. Perkenalkan, nama saya Elis, Bu. Saya dulu sempat jadi perawat desa Gemurung cuman 6 bulan. Terus ada Mbak Ika, barangkali pernah sama Mbak Ika Farika. Terus sekarang diganti sama Mbak Siti. Langsung mawon nggih ke sosialisasi TB Paru. Ada yang tahu apa itu TB paru, Ibu? Ada yang sudah dengar dengan TB paru? Dan Indonesia ini adalah negara peringkat kedua dunia penyumbang TBC paru di dunia, Ibu. Jadi TBC paru itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman. Jadi TBC ini karena kuman, bukan virus, bukan penyakit keturunan, Bu. Jadi TBC ini penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi TBC ini tidak hanya menyerang paru, tetapi juga organ lainnya yang ada di dalam tubuh. TBC ini mudah menular melalui udara, batuk, bersin, dan bicara tanpa menggunakan masker bagi pasien yang sudah positif TBC. Dan bila tidak diobati secara tuntas, kuman ini bisa menyebabkan sakit yang sama ke orang lain dan juga sampai ke kematian, Ibu. Lanjut, Bu Yulia. Apa saja yang diserang? Umumnya yang diserang itu adalah paru-paru, tetapi ada juga yang di kelenjar getah bening, selaput otak, kulit, tulang, usus, ginjal, dan organ yang lainnya, Bu.
Itu contoh foto TBC paru-paru yang normal sama yang terkena TBC, Bu. Jadi ada lubangnya. Kadang waktu di foto rongsen itu ada gambar bercak-bercak putih. Ada bercak-bercak putih. Ini cara penularan TBC. TBC menyebar melalui udara dari satu orang ke orang lain. Jadi bisa dari batuk, bersin, dan bicara tanpa menggunakan masker. Maka apabila ada satu pasien TBC, maka diperlukan screening kontak serumah dan kontak erat pasien TBC. Apa yang disebut kontak serumah? Jelas, kontak serumah adalah orang yang tinggal satu rumah dengan pasien TBC. Sedang yang disebut kontak erat adalah orang yang terpapar dengan pasien TBC dalam sehari minimal 8 jam. Jadi misal saya sama Bu Yulia ini kan kerjanya satu kantor, Bu, satu ruangan, dan kami dinas mulai pagi jam 7 sampai jam 3, ini yang dinamakan kontak erat. Satu orang dengan TBC aktif bisa menginfeksi 10 sampai 15 orang per tahun. Dan 1 dari 10 orang terinfeksi TB bisa menjadi TB aktif selama masa hidupnya. Jadi kuman yang dikeluarkan itu, Bu, sejumlah itu, tapi yang paling banyak ketika bersin. Droplet itu percikan, droplet yang mengandung kuman hidup dapat bertahan dalam waktu lama dalam ruangan gelap. Kuman TBC ini bisa mati kalau terkena sinar matahari, tetapi pasien TBC tidak boleh dijaring lama-lama, Bu. Kan kumannya itu kan tidak ada induknya, Bu. Maksudnya kuman itu kan di udara bebas. Kalau dia tidak ada induknya dia akan mati. Tapi kalau pasien jenengan caring wis mboten usah ngombe obat, kengen caring mawon sak jam 10 jam kan mboten koyo ngoten nggih konsepnya, Bu ya. Identifikasi untuk terduga TBC pada pasien dewasa. Pertama, yaitu batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Yang kedua, biasanya ada dahak bercampur darah, ini sudah parah nggih, Bu. Berarti paru-parunya sudah, lukanya sudah dalam nggih. Terus sesak nafas, nyeri dada, badan lemah, nafsu makan menurun, berat badan turun. Ini jangan disamaratakan, Bu, berat badan turun. Barangkali tetangganya diet nggih, mungkin dicurigai TBC nggih. Terus males, Bu. Males niku mboten tiyang sing aras-arasen nggih. Memang orangnya enggak kuat nopo-nopo. Terus berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas. Jenengan kasih tanda petik nggih. Berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas. Sedangkan pada anak, Bu, biasanya yaitu tadi sama, adanya penurunan berat badan, tidak naik dari 2 bulan sebelumnya atau gagal tumbuh, okay? Padahal sudah ada perbaikan gizi, sudah diberi PMT. Tapi pemberian PMT niki dievaluasi, Bu, kadang yugane mboten purun, akhirnya jarene ibuke eman rek wis dikei larang-larang, ibuke sing nedha, dadi yugane tetep alit, ibuke sing lemu, nggih, biasa kadang kan ngoten. Demam disertai dengan atau tanpa keringat malam, batuk dengan karakteristik batuk persisten 2 minggu, jadi batuknya itu terus nggih, mboten ada jeda. Kadang ada anak batuk 3 hari sembuh, nanti batuk lagi. Tapi kalau TBC ini batuk terus, Bu, tidak ada jeda. Terus untuk identifikasi terduga TBC ekstra paru, jadi TBC itu ada 2, TBC paru dan ekstra paru. Untuk ekstra paru ini keluhannya sesuai dengan organ yang terkena selain di paru, Bu. Ada yang pembesaran kelenjar getah bening, ada yang pembengkakan pada sendi, ada juga sakit kepala, demam, kaku kuduk, sampai penurunan kesadaran apabila ini menyerang pada TBC otak. Ada massa pada payudara seperti FAM, nggih. Ibu-ibu naik sanjang napa biasa kalau ada benjolan di payudara.
itu juga bisa TBC di situ Bu, karena saya pernah ada pasien yang seperti itu. Jadi ibunya itu positif TBC paru, anaknya yang nganter biasa ke rumah sakit kontrol, terus tiba-tiba anaknya nyeri dada. Setelah diperiksa ada benjolan, dikira itu kayak tumor FAM ngoten niku, jaringan lemak yang tumbuh di payudara. Setelah diperiksa sama dokter, diambil patologi anatominya, diambil dikit jaringannya, ternyata itu karena TBC Bu. Jadi anaknya itu kenanya TBC yang di kelenjar payudaranya. Jadi mboten semua pasien TBC satu rumah itu bisa sama-sama kena TBC paru, bisa ada yang ekstra paru juga. Monggo lanjut. Apa yang harus dilakukan bila menjumpai orang dengan gejala itu tadi? Yaitu yang pertama pemeriksaan dahak. Ini bagi pasien yang bisa keluarkan dahak Bu. Di puskesmas untuk pemeriksaan dahak gratis, tidak ada yang bayar. Jadi untuk merangsang dahaknya itu biasanya kami menyarankan pasien itu untuk minum hangat manis. Tapi khusus untuk pasien diabetes mohon dihati-hati nggih Bu, karena pengaruhnya sama gula darah. Untuk pasien yang normal jadi dirangsang dengan minum hangat manis, terus besok paginya disuruh mengeluarkan dahak, langsung ditaruh di laborat tanpa antri loket. Yang kedua, untuk pemeriksaan penunjang ini ada foto torak. Oh nggih Pak Lurah izin, kebetulan ini ada acara dari Kemenkes. Insya Allah tanggal 23 Oktober Bu, ada foto rongsen gratis di Kecamatan Gedangan. Dan itu pun nanti kita minta bantuan dari ibu-ibu kader, barangkali ibu sampun curiga, oh tonggoku iku lho Mbak watuk suwe, monggo. Nanti daftarnya bisa lewat ke Bu Yulia napa Mbak Siti nggih. Jadi yang kami butuhkan itu fotokopi KK, berat badan sama tinggi badannya nggih Bu. Ini yang untuk foto rongsen gratis, program dari Kemenkes itu syaratnya satu Bu, yang sudah kontak satu rumah sama pasien TBC, nggih. Yang kedua yang diabetes, dan yang ketiga itu perokok berat. Monggo, barangkali ada 3 kategori ini tetangganya rongsen gratis. Lanjut Bu Julia. Apakah dapat disembuhkan TBC ini? Bisa. TBC bisa disembuhkan. Monggo Bu Yulia. Bagaimana cara mengobati pasien TBC? Niku obatnya Bu sak monten, sak tangan kula niki. Jadi pengobatan TBC ini selama 6 bulan berturut-turut. Terus tidak boleh sampai putus obat Bu nggih. Lupa 1-2 hari masih ditolerir. Tapi kalau sudah 4 hari kembali ke awal pengobatan. Untuk TBC ekstra paru, terutama TBC tulang sama TBC otak, pengobatannya 1 tahun. Bagaimana pencegahan agar tidak tertular TB? Makan makanan dengan gizi seimbang, tidur dan istirahat yang cukup, tidak merokok, minum alkohol dan menggunakan narkoba, jaga lingkungan sekitar tetap bersih dan baik, membuka jendela agar sinar matahari dapat masuk, lakukan imunisasi BCG pada balita, dan menyarankan apabila ada yang dicurigai sakit TB agar segera berobat. Apa upaya agar tidak menularkan penyakit TBC? Yaitu tidak meludah sembarang tempat nggih Bu, menutup mulut saat batuk. Ibu ngapunten jenengan nek batuk bersin jangan pakai ini nggih, pakai siku. Mantun ngeten salaman kesupen. Berperilaku hidup bersih dan sehat, berobat sampai sembuh, nggih, memeriksakan balita yang tinggal serumah agar dapat obat pencegahan. Sekarang program pemerintah yang terbaru itu TPT Bu, terapi pencegahan TBC. Bila satu rumah ada pasien TBC, semua balita yang usia di bawah 5 tahun langsung mendapatkan pengobatan TPT. Jadi obatnya itu selama 3 bulan diminum tiap hari, rasanya manis khusus untuk balita.
Sedangkan untuk yang dewasa Bu, yang kontak satu rumah sama pasien TB, selama tidak ada gejala mengarah ke TB, langsung diberikan TPT. Tapi kalau ada gejala batuk, jadi tes dahak dulu. Oke. Kalau seandainya enggak bisa tes dahak Bu, ada tes mantok. Jadi disuntik sama vaksin dari TB, jadi kuman TBC itu tadi dilemahkan, disuntik di bawah kulit. Ibu pernah skin test, kalau di rumah sakit tes alergi seperti itu. Bila nanti bekas suntikannya membesar seperti digigit semut, berarti ibu terpapar TBC. Tetapi ibu ini laten, jadi tidak ada gejala. Tubuhnya sudah ada kuman TBC, tapi tidak menimbulkan gejala. Ini juga jadi sasaran pemberian TPT. Jadi biar kuman TBC yang tidur itu tadi tidak aktif Bu, langsung dilumpuhkan. Pengobatannya selama 3 bulan untuk yang dewasa, minum obatnya tiap minggu. Monggo lanjut. Bagaimana mengetahui Mbak Yulia? Bagaimana mengetahui kemajuan pengobatan? Biasanya keluhannya mulai berkurang, berat badannya bertambah, dan pemeriksaan dahak di bulan kedua hasilnya negatif. Untuk pasien TBC yang positif karena TB paru, hasil dari dahak, kita akan melakukan cek dahak tiap 2 bulan, 5 bulan, dan 6 bulan akhir pengobatan. Selama 3 cek ini bila hasilnya negatif, baru pasien bisa dinyatakan sembuh Bu. Terus untuk yang ekstra paru, biasanya kita rujuk ke rumah sakit untuk evaluasi dengan dokter spesialis parunya. Oke, sampun. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan atau sudah paham nopo tambah bingung. Monggo Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo. Mau tanya Bu, kalau TB selain paru itu apakah penularannya lewat air liur juga, cipratan air liur atau bagaimana? Terima kasih. Kalau jawab langsung Ibu, untuk TBC ekstra paru itu Bu, biasanya kita tetap pasiennya kita dahakkan dulu. Jadi kalau seandainya ada keluhan, saya ada pasien di Puskesmas Gedangan itu dia kena TB tulang. Jadi awal datang itu keluhannya ada benjolan di tulang belakang seperti bisul. Tapi dalam jangka waktu 6 bulan itu kok cepat besar. Akhirnya sama dokternya dirujuk. Takutnya jenis tumor atau apa. Setelah diperiksa ternyata itu karena tuman TBC. Dia dicekkan dahak di rumah sakit, tapi hasil dahaknya negatif. Jadi kalau untuk TB ekstra paru itu Bu, kita double check. Jadi dahak juga dari biopsi. Takutnya itu tadi dari kuman TBC yang di paru menjalar ke tulang itu tadi. Itu kalau sudah multi organ, jadi kalau parunya kena, tulangnya kena atau organ yang lain Bu, itu namanya milier. Jadi kuman TBC-nya sudah menyebar. Istilahnya seperti itu. Jadi double check Bu biasanya. Tapi kalau dahaknya negatif, itu tadi berarti dari ekstra paru. Malah ekstra paru ini agak lebih gawat juga Bu, karena organnya kita sendiri yang diserang. Kalau paru itu bisa juga menularkan, tapi kalau ekstra paru biasanya perkembangannya lebih cepat. Jadi anak ini tadi yang kena akhirnya pasang pen karena sudah berapa ruas tulang belakangnya hilang kena digerogot itu tadi. Kalau dahaknya negatif enggak Bu. Tapi dia ketularannya pasti dari TB paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara gitu ya. Selama 1 tahun itu dia sudah pengobatan. Kemudian dicek lagi itu masih ada kuman. Jadi dia pengobatan lagi 6 bulan. Itu apa masih
memberikan efek ke rumah keluarganya? Maksudnya masih menularkan penyakit ke rumahnya atau ke tetangganya, Bu? Terima kasih. Terima kasih nggih Bu pertanyaannya. Ngapunten, itu TB apa dulu Bu? Nggih, berarti paru-parunya nggih. Nggih. Kalau TB paru itu Bu, kita takutnya kenapa sudah pengobatan 1 tahun kok masih positif? 1, apa pasiennya punya diabetes? Oke. Karena pasien diabetes Bu, itu obat diabetes itu kontraindikasi dengan obat paru. Jadi beberapa obat diabetes itu menurunkan fungsi dari obat TB. Makanya kita juga sharing, kalau biasanya pasien diabetes, nanti cara minum obatnya sama obat TB-nya kita konsultasikan ke Bu Dokter. Jadi tidak boleh sama jamnya Bu. Karena ada beberapa obat diabetes itu yang menurunkan efektivitas kerja dari obat TBC itu. Yang kedua, kita telaah minum obatnya Bu. Untuk minum obat pada pasien TBC itu seperti minum obat KB, jamnya harus tetap. Terus kalau bisa itu aturannya untuk minum obat TBC itu 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Jadi kita evaluasinya seperti itu Bu untuk obat TBC-nya. Terus jenengan tanya, ini kok masih foto rongsen nggih? Masih ada, bisa. Bisa menularkan Bu. Nggih. Jadi seluruh keluarganya itu harusnya di screening. Nggih. Kemarin kok apa masih minum obat lagi gitu loh. Berarti itu bisa jadi karena mungkin salah minum obatnya ndak rutin apa gimana gitu, Dok? Oh. Makanya kalau TBC itu Bu harus ada PMO, pendamping minum obat. Biasanya kita ambil salah satu anggota keluarga yang dekat, yang standby maksudnya dekat sama pasiennya itu tadi. Jadi kita evaluasi seperti itu, minum obatnya bagaimana, jamnya bagaimana, apa ada efek samping yang lain, ngoten. Nah, napa malih nek tiyang ngoten. Kalau mau keluarganya Bu, screening monggo didaftarkan untuk foto rongsen gratis menawi kerso. Oh, dapat TPT berarti. Nggih, barangkali kerso ada foto rongsen gratis monggo nggih. Tanggal 23 Oktober nggih. Tapi saya nanti minta datanya awal Oktober nggih Bu, karena nanti berhubungan sama konsumsi. Itu kegiatan dari Kemenkes, jadi langsung dari pusat turun. Nggih, jadi saya harus nyerahkan data pasien yang mau terdaftar untuk foto rongsen itu. Kemenkes mintanya 2 minggu sebelum pelaksanaan harus masuk, karena nanti berhubungan sama konsumsinya juga. Jadi semua konsumsinya nanti dihandle sama Kemenkes. Buat pasien yang foto rongsen, nggih, nanti dapat dari Kemenkes Bu soalnya. Kalau untuk pasien terjangkit TBC Bu, kalau bisa yang sudah pernah kena TBC-nya minimal 2 tahun yang lalu, nggih. Itu tadi syaratnya, diabetes, perokok berat, kontak satu rumah atau kontak erat, nggih, kan sama pasien HIV. Itu yang diminta kementerian. Salah satu monggo, nggih. Nggih. Monggo. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada seorang yang dikatakan sudah terjangkit TBC, sudah berobat selama 6 bulan dan sudah dinyatakan sembuh. Apakah itu suatu saat bisa kambuh lagi? Terima kasih pertanyaannya. Saya jawab bisa Bu, karena saya ada pasien sudah 5 kali kena TBC. Sampai pasiennya bilang sendiri, sudah Mbak, saya enggak usah diedukasi, saya sudah paham cara minum obatnya. Oh pun. Jadi pasiennya sudah hafal sendiri. Nanti 2 bulan itu ke saya, Mbak, saya waktunya cek dahak. Nggih, pun monggo ke laborat.
Jadi beliaunya itu kena 5 kali itu Bu. Pertama itu ceritanya gini, beliau menikah, terus mertuanya ini sakit TBC, dirawat sama beliau. Setelah itu mertuanya sembuh, pulang ke rumahnya di kampung kan pun sembuh. Ganti istrinya kena 2 tahun setelah mertuanya sembuh. Istrinya sakit, bapaknya yang ngerawat ini tadi. Istrinya sembuh, ganti bapaknya yang kena. Paparan TBC ini enggak kayak orang kena batuk pilek loh Ibu. Saya batuk, besok jenengan ikut batuk, mboten. Selama daya tahan Ibu bagus, kuman TBC yang masuk ke paru-paru kita ini tidur. Baru nanti pas daya tahan Ibu turun, dia aktif keluar gejala batuk, keringat dingin, itu tadi penurunan berat badan. Ini tergantung daya tahan. Nggih, daya tahan tubuh kita masing-masing. Ada yang terjangkit TBC itu 10 tahun. Ada pasien gemurung, ngapunten Bapak nggih, saya enggak bisa menyebut pasiennya. Pasien gemurung, itu saya tanya, Bapak pernah kontak sama pasien TBC? Pernah Mbak, sinten paman saya. Kapan kenanya? 8 tahun yang lalu. Bapaknya ini enggak apa-apa Bu. Jadi ketemu pertama kali itu anaknya yang umur 1 tahun. Anaknya umur 1 tahun batuk, enggak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter spesialis anak, dimantok hasilnya positif. Sama dokter spesialis anak, Pak minta tolong satu keluarga di screening diperiksakan. Akhirnya ke puskesmas. Saya tanya, Bapak batuk? Boten. Ibu batuk? Enggak. Bapak sama ibunya enggak batuk. Akhirnya saya mantok Bu, karena saya ada mantok kebetulan di puskesmas. Saya mantok, ibunya negatif, bapaknya positif. Padahal bapaknya ini sehat, enggak ada batuk, enggak ada pilek, enggak ada keluhan penurunan berat badan. Berarti bapaknya ini terpapar, cuman bapaknya ini daya tahan tubuhnya bagus. Bagaimana dengan orang yang sudah terpapar daya tahan tubuhnya bagus, apakah bisa menularkan kuman TBC? Jawabannya tidak. Jadi anaknya ini bisa karena yang momong atau karena Pak D-nya tadi. Jadi pengobatan TBC itu Bu, kan kita enggak tahu perjalanan selama 6 bulan ini kira-kira pasiennya tertib mboten pakai masker. Pasti kebanyakan boten, ini ku mau. Soalnya saya pernah Bu kunjungan ke rumah pasien, ada saya dari depan pun gopo masuk, gopo madosi masker. Kula pamitan mantuk tasik damel helm tiangi lho beto sepeda motor mboten maskeran. Lho badhe teng pundi Bu belanja? Pun. Ya napa ngoten niku? Pak, apakah tidak ada sanksi untuk pasien TBC yang tidak tertib pakai masker? Dipisah Bu. Sama minta tolong Pak, barangkali ada perekrutan untuk kader TBC 2 orang buat mantau. Honornya dari desa lupa. Jadi barangkali nanti kadernya kayak yang di Gedangan itu, saya punya putri. Kadang pasiennya enggak bisa nganter Pak nggih, enggak bisa nganter ambil obat atau itu. Oh, mboten. Yang ada honor itu di Saut Ratap. Itu saya ada kader TBC 1. Itu jadi kalau pasiennya, kan kebetulan ada pasien lansia, anaknya enggak bisa nganter dahaknya waktu follow up itu Pak, jadi ibunya nganter dahak. Itu nanti minta tanda tangan puskesmas, SPJ-nya desa yang nyairkan. Kalau yang di Gedangan itu yang pasien TBC dapat bantuan Pak, dapat sembako. Tapi saya kasih syarat Bu kadernya, kalau rutin ambil obatnya, minta tolong dicairkan sembakonya. Kalau enggak rutin saya enggak mau suruh nyairkan. Lah kan kasihan nanti nulari orang banyak Pak. Mboten tetep kader niki mawon, cuman khusus jadi nanti ada yang ngambilkan obat, barangkali waktunya ambil obat enggak bisa. Nah nanti nyon tanda tangan dari kepala puskesmas, saged dicairkan bantuannya ke desa. Nggih Bu nggih.
Damel niku wau damel Bu kadernya. Kalau TB ekstra paru niku wau Bu ceknya. Kalau paru-paru kalau anak itu kebanyakan ketularan. Kalau anak Monggo Ibu-ibu kalau ada yang tanya lagi. Ibu-ibu, monggo kalau ada yang tanya lagi, mumpung ada Bu Elis di sini ya. Kader TBC itu ada Bu Elis. Ini kader TBC sama Bu Mada. Dulu saya, terus saya nggak bisa ikut rapat, digantikan Bu Mada. Jadi berdua. berarti saya yang kurang kenal kali Bu Indun. Bu Sulastri nggih. Nggih. Oh nggih, berarti kalau seandainya saya mau kunjungan rumah ke pasien TBC di Gemurung, kula hubungi kali Bu. Nggih Bu, sekarang juga nggih ngapunten nggih kegiatane puskesmas kali Bu kader nggih kaya ngoten sing ILP sing kunjungan niku nggih. Nggih Bu. ILP niku nggih. Nggih. Asik nggih. Sekali-sekali nanti kunjungan rumah pasien TB Bu. Kalau honornya itu Pak, kalau pas saya mengajak kader kunjungan rumah, nggih, ya transport itu nanti dari puskesmas, nggih. Kalau saya minta tolong barangkali, nggih, Bu, pasien si A ini waktunya ambil obat, kok enggak diambil-ambil, saya hubungi enggak bisa. Biasanya saya minta tolong kadernya turun ke rumahnya. Nggih, kadernya tetap, nggih. Boten nggih tetep kader niki mawon, boten niku. Cuman dikhususkan bantu nambah. Nggih Pak Semerap. Sampeyan protes teng DPR ae Pak. Bu, melenceng sebentar nggih, saya ada titipan PSC, nggih. Apa itu PSC? Public Safety Center 119 ini dari Dinas Kesehatan. Barangkali kalau ada keluarga atau family, nggih ngapunten, ada pas ibu jalan-jalan, nggih, ada orang kecelakaan, jenengan telepon ini gratis Bu, 119. Jadi barangkali ada tetangga ngapunten kena stroke di rumah, tidak ada transport untuk dibawa ke rumah sakit, monggo telepon PSC. Jadi untuk membawa pasiennya ini ke rumah sakitnya ini gratis, tapi untuk biaya pengobatan nanti ditanggung sama pasien itu sendiri. Jadi ini gratis, biaya transportnya aja. Nggih.
Nggih, ibarat ambulannya gratis, Bu. Ndak mandang BPJS selama KTP-nya Sidoarjo, nggih, dan kejadiannya masih di lingkup Kabupaten Sidoarjo. Ini 24 jam, monggo. Halo? Nggih, kejadiannya selama di KTP sembarang. Oh, KTP-nya sembarang, Bu. Nggih, selama kejadiannya di wilayah Kabupaten Sidoarjo, nggih. Nggih, monggo. Atau kalau jenengan bingung-bingung ada IG-nya PSC 119, monggo Ibu. Barangkali ada anak kecil kejang di rumah, bingung ndak ada transport untuk ke rumah sakit, monggo telepon. Ini 24 jam nonstop, Bu, monggo. Dari Dinas Kesehatan. Jadi yang di cover ini biaya transportnya aja nggih, Bu. Untuk pengobatannya di rumah sakit dari pasiennya piyambak, nggih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Atau sudah? Jadi Bu Kader, saya minta tolong pas waktu posyandu keluarga menawi ada balita yang berat badannya 2 bulan ndak naik-naik, nggih, terus tambah kurus, laring ning ngelentruk mawon, batuk, monggo dirujuk ke puskesmas. Nggih. Nanti kita lakukan pemeriksaan saumami jenengan ditangget badhe ninapakaken Bu Kader yuga kula teng puskesmas. Nanti kita cek mantok, Bu, nggih, yang napa jenengan saged konfirmasi ke Bu Yulia atau Mbak Siti dulu, nggih, nek bingung. Nanti kita buat jadwal ketemu kapan, monggo, kali Mbak Yulia napa Mbak Siti datain jenengan serahkan, mungkin Mbak Yulia kali Mbak Siti cek menghubungi pasien ini. Wonten sing ditanggetaken malih napa sampun? Menawi badhe nyepakaken bapake damel Jumatan, Ibu. Sampun, pun jelas. Ya pun nek ngoten kula tutup kali pantun nggih, Bu. Ketupat disiram santen. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balesi pantune Bu Elis. Wonokromo udane deres, nedha nerima pangeran sing bales. Nggih. Karena udan. Mendung tak berarti hujan. Ibu-ibu yang kami hormati, sudah semua ibu-ibu sudah paham nggih? Tadi Bu Elis bilang kalau di posyandu menemukan balita atau lansia, kalau balita gak naik-naik timbangnya, ya gak gemuk-gemuk, bisa dikonfirmasikan sama Bu Bidan Julia sama Bu Siti, ya. Atau lansia yang batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, nggih. Nggih, ibu-ibu yang kami hormati, acara demi acara telah usai. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan pembacaan doa. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Hindun. Namun sebelum pembacaan doa disampaikan, kiranya cukup sekian saja saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Hindun Nuryati, kepadanya disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, marilah kita berdoa bersama-sama agar acara penyuluhan penyakit TBC Desa Gemurung pada siang ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya untuk masyarakat Gemurung. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal mu'afata was salamata daimatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Romi, foto dah? Foto bersama. Foto. Enggak, bengkok kayak gini. Ibu-ibu jangan pulang dulu nggih, foto bersama dulu. Nggih, foto.